Inilah dia. Hanya dia. Hanya dia. Ustadz Maulana, tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. La ilaha illallah. Sama-sama Bu. Sekali lagi. Tambah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, itu piring masih bersih. Berarti mereka belum makan. Itu piring masih bersih. Berarti saya tidak boleh lama ceramah sampai jam 10. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil qad wa tanfarij bil qiratuk tabil wajh tunal birakat usnul hawatim wa yustaskal gamam karim wa lali wasabi fi kulamatin wa nafas bi kulli ma'lumilaka. Amma ba'd. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah rabbil alamin. Malam hari ini kita acara syukuran. Ingat, nikmat itu sudah ada. Nah, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat itu? Syukur artinya memanfaatkan atas semuanya nikmat itu. Kalau pohon itu dibiarkan berdiri saja tumbuh, mungkin Anda mendapatkan manfaat cuma satu. Tapi karena Anda rawat, dibentuklah jadi bonsai. Harganya ratusan juta. Itulah karena syukur. Mohon maaf, semua yang dirawat, semua yang diurus, itu luar biasa. Betul? Jamaah. Hebat Pak Oca ya? Pak Oca hebat. Pak Oca hebat. Hah? Ya terserah Uca lah. Pak Uca hebat. Cerdas caranya. Supaya Ustadz Maulana tidak kemana-mana. Dia datang waktu acara 1 tahunnya istri saya di Makassar. Jadi saya tidak bisa nolak. Jago sekali dia. Jadi saya tetap datang ke sini. Meskipun apapun yang terjadi. Malam ini harusnya saya ada di Makassar. 5 tahunnya ibu saya. Tapi karena beliau sudah datang mendahului, jago banget. Jadi saya tidak bisa kemana-mana. Tapi saya sudah pantau acara tadi di Makassar. Berjalan lancar. Jadi saya tadi di kamar itu lagi pantau semuanya. Jamaah. Saya akan ceramah 2 jam. Anda puas, saya lemas. Tidak apa-apa. Kapan lagi saya bisa ke sini ya? Betul? Sebenarnya bisa aja sih di sini. Jual 1 bonsai. Terus ajak Trans TV syuting di sini. Tapi bagus ini, alhamdulillah. Apalagi ada di situ ya. Tempat apa nih penginapannya tadi, bagus banget itu. Ya itulah, nggak usah disebut. Enak aja itu iklan gratis. Jamaah, pengantin baru memasuki hidup baru. Maaf untuk Irfan sama Ulan, Anda memasuki hidup baru. Orang berkata begini, selamat menempuh hidup baru. Berarti ada 2 kehidupan. Kehidupan pertama dan kehidupan yang kedua. Kehidupan yang pertama, hidup ditanggung orang tua. Setelah menikah, selamat menempuh hidup untuk menanggung itu. Irfan, Ulan,
kamu tidak akan bisa jadi hebat kalau kamu tidak pisah dari orang tua. Jangan tinggal di sini. Saya tahu Pak Uca itu banyak rumah yang dibeli. Ada baru yang dibeli situ di perumahan. Hah? Saya tahu itu. Tidak boleh tinggal satu atap, dua dapur. Harus keluar. Supaya kamu bebas olahraga tiap malam. Kebayang gak kalau tinggal sama mertua? Tengah malam pergi mandi. Cie. Betul. Jamaah. Jadi pelajaran yang pertama, Irfan dan Ulan harus mandiri. Karena tahun ini kita datang di sini syukuran, tahun depan kita datang lagi di sini. Acara akikah. Amin. Harus datang. Janji. Saya datang. Benar-benar ini. Dekat aja kok di sini. Saya pikirannya 8 jam. Jadi pas naik di mobil langsung tidur. Teknik saya begitu kalau mau perjalanan. Kalau mau perjalanan malam tidak tidur. Saya berusaha semalam tidak mau tidur. Supaya besok pagi bisa tidur di jalan. Bangun-bangun. Sudah di mana kita? Udah nyampe. Oh baguslah. Jamaah. Oh jamaah. Bisa dimulai ceramahnya? Iya, gini. Tadi saya salut pas kita makan ibu-ibu salawatan. Mana tadi yang pimpin? Ustadznya mana? Wih bagus. Masya Allah. Ya. Kayaknya pernah datang ke Islam Tinda. Tahu gitu nanti ku suruh dia salawatan di Islam Tinda. Tadi bagus loh. Ibu-ibu ikut semua salawatan. Bagus itu. Jamaahnya. Udah dilatih latihan. Udah 2 tahun latihannya itu kayaknya. Jamaah. Jangan marah ya. Orang marah cepat. Orang tua cepat. Orang tua cepat mati lagi. Pertama-tama pujilah Allah. Siapa yang dipuji? Bagus. Acaranya, rangkaiannya adalah ibadah. Saya tanya. Mana tadi yang bukan supir sih? Sahabatnya itu yang bawa mobil. Siapa namanya Pak? Pak Ujang. Pak Ujang! Ini Pak Ujang hebat banget informasinya. Sampai rumah-rumahnya saya tahu. Pak Oca saya tahu rumahnya. Jadi yang bocorin Pak Ujang? Iya. Oh tuh Pak Uca yang bocorin Pak Ujang. Bukan saya kepo, ngapain juga kepo. Kebetulan denger ya. Iya karena telinga itu tidak tidur. Meskipun saya tidur, saya dengar pembicaraan semua. Karena bahaya. Makanya alarm itu bangun kan? Karena telinga tidak pernah tidur. Telinga itu memiliki 3 keistimewaan. Yang pertama berfungsi adalah telinga. Bahkan dalam kandungan bayi sudah mendengar. Makanya kalau lahir anak langsung diazani. Kemudian yang kedua, telinga tidak pernah tidur. Tidak pernah tidur. Makanya kalau dalam tidur jangan ribut. Shh, jangan ribut. Jangan ribut. Ada yang tidur. Kalau saya tadi duduk di situ, lihat ini anak tidur, saya berkata begini, hebatnya anaknya orang di sini. Kalau anak kita mau tidur rewel, dia langsung cuma lihat saya, langsung tidur. Berarti Ustadz obat tidur dong katanya. Jamaah. Dan yang ketiga, telingalah yang terakhir wafat. Jadi semua sudah tidak berfungsi, tapi telinga itu masih berfungsi. Ini yang terakhir mati, telinga. Makanya ditalkinkan, la ilaha. Jangan. Saya tahu. Dari itu. Jamaah. Jangan marah ya. Puji Allah, bagus ini. Acara ini rangkaian ibadah. Karena menikah adalah ibadah. Laki-laki yang baik adalah laki-laki yang memuliakan istrinya. Ingat, Irfan
Tidak boleh kau pukul istrimu. Tidak boleh sakiti istri. Semua uang kasih istri. Rasain siapa suruh undang saya. Prinsip laki-laki yang baik menyerahkan semua uangnya kepada istri. Maka uang itu akan berkah karena istri pintar mengatur. Gampang masuk, susah keluar. Alhamdulillah. 10 tahun, 5 bulan, 12 hari saya bersama almarhumah istri saya. Kami tidak pernah bertengkar. Karena saya di Jakarta, istri saya di Makassar. Tidak pernah bertengkar. Tidak pernah. Jadi kalau pulang, langsung bahagia. Kita ketawa-ketawa. Nanti berangkat lagi ke Jakarta, balik lagi. 3 kali sehari video call. Hai, istriku. Gitu. Jamaah. Ustadz, Ya. Ustadz sekarang masih? Alhamdulillah. Ngurus 4 anak sudah luar biasa. Saya lagi ngurus anak, bagaimana sifatnya anak. Ternyata 4 anak saya itu memiliki sifat beda-beda. Makanya enak itu. Naur Aira Anwar Masita. Ternyata sifatnya sama dengan Khulafaur Rasyidin yang 4. Naura itu sifatnya damai. Kayak Sayyidina Abu Bakar. Kalau Aira itu kayak Utsman bin Affan. Teliti orangnya. Rapi pekerjaannya. Kalau yang ketiga Anwar sifatnya kayak Umar bin Khattab. Tegas. Tidak mau nunggu-nunggu. Dan yang keempat. Siapa? Masita anakku yang keempat. Itu tebar pesona. Paling gaul sendiri. Kayak abahnya dong. Seperti Sayyidina Ali. Kalau abahnya mirip siapa? Mirip bapaknya juga. Jamaah. Jadi kita lihat sifatnya anak. Tidak boleh disamakan antara anak pertama dan yang kedua, tidak bisa sama. Beda-beda. Beda-beda seleranya. Tidak bisa disamakan. Harus beda-beda. Adil itu tidak mesti sama. Mengerti maksudnya? Adil tidak mesti sama. Maaf ya. Saya rasa Pak Ocha punya 3 anak. 1 cowok, 1 Uca. Pak Uca punya 3 anak, 1 cowok, 2 cewek. Tahu, saya lihat fotonya di situ. 2 cewek. Kalau ini hari ini luar biasa. Mana besannya? Oh, besan. Suaminya? Oh, Masya Allah. Selamat ya. Saya sudah selamatkan. Ananda. Semua uang lari ke bulan. Irfan, waktu ijab kabul ada 3 taklif. Tidak boleh memukul istri. Tidak boleh istri dipukul. Istri itu harus disayang. Dan istri yang mau disayang gampang. Mau disayang suami. Panjangkan rambutmu. Sayang. Sayang. Banyak wanita potong rambut pendek. Sayang, sayang, sayang. Apalagi botak. Langsung sayang. Jemaah. Lanjut. Kewajiban sosok suami. Saya bacakan dulu 3 taklif. Baru kita bahas kewajiban suami. Baru kewajiban istri. Baru kewajiban dua-duanya. Setuju? Karena pernikahan itu ibadah terlama. Tidak terlama itu. Tunggu. Jangan usah dorong-dorongan. Makanya cepat datang. Ini yang ini habis asar sudah datang ke sini. Kalau itu tidur sesudah asar. Tadi saya rebahan tadi, maaf. Setelah udah makan durian, langsung saya teler, langsung tidur untuk meluruskan badan. Jadi tidak sore, saya tidak tidur sesudah asar, meluruskan badan. Tapi ngorok. Pas maghrib bangun, saya bilang harusnya saya baca doa pagi petang. Jamaah.
istri. Pukulan itu ada 2. Kita lanjutkan setelah lewat itu. Ingat Irfan, itu yang saya lihat anak muda. Nggak boleh lagi kayak anak muda. Nggak boleh lagi tidur di pos ronda. Nggak boleh lagi kemana-mana. Boleh tidur tapi harus satu bantal sama istri. Cece. Bantal guling dihilangkan. Karena bantal guling itu cuma ada di Indonesia. Coba ke luar negeri tidak ada bantal guling. Coba perhatikan. Cuma di Indonesia yang punya bantal guling. Karena itu peninggalan Belanda. Belanda menjajah Indonesia tidak bawa istri. Jadi dia bikin guling. Tuh. Jadi guling itu cuma ada di Indonesia. Perhatikan saja kalau ke luar negeri. Tidak ada bantal guling itu. Cuma ada di Indonesia. Nah, kalau mulai sekarang guling dihilangkan. Karena sudah ada guling yang baru. Saya alhamdulillah selama sama istri saya selalu berpegangan tangan kalau tidur. Benar, saya selalu pegang tangannya. Karena 4 anak saya di tengah. Saya paling ujung. Kalau saya tidak pegang tangannya jatuh saya dari ranjang. Iya, anak saya alhamdulillah ada 4, Bu. Waktu meninggal almarhumah umurnya alhamdulillah 9 tahun, 7 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 3, 5, 7, 9. Kemarin ahulnya langsung berubah, tambah 1 tahun. 4 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Permintaannya cuma 1 tahunnya. Apa permintaanmu nak? Kami mau tinggal sama Abah. Nah, bukan saya memaksa. Kau bawalah ke Jakarta. Saya tidak masalah. Saya sih maunya kamu tinggal di Makassar saja. Tapi anak, kami tidak mau. Kami mau tinggal sama Abah. Ya sudah. Kenapa bukan permintaannya minta mama? Saya tidak akan menikah kalau tidak anakku yang minta. Biarkan mereka yang minta. Alhamdulillah sudah 2 yang minta. Masih menunggu 2 lagi. Enggak. Itu Nikita Mirzani. Lagi syuting di Makassar. Pak Ocha foto-foto. Fotonya diumpetin lagi. Enggak, dia tanya pagi-pagi saya jemput salat subuh. Jemput Ustaz Bebe sama Pak Ocha. Pak Uca jemput pergi salat di masjid. Sama-sama kita ngobrol sampai jam 8. Praktek kayak tadi. Praktek, tausiah, praktek. Bayangkan jamaah saya. Dari subuh sampai jam 8. 3 jam. Dengarin ceramah. Itu istri-istri orang datang semua nunggu. Suaminya belum pergi ke kantor gara-gara anu. Jamaah. Bisa dimulai ceramahnya? Bisa dimulai ceramahnya? Saya tahu diri kok. Ini jam 9. Masih bisa kan? Sampai setengah 10 ya. Karena tidak boleh kegiatan lewat dari 1/3 malam. Kan malam itu dibagi 3. Jam 6 sampai jam 10 itu 1/3 malam pertama. Gunakan untuk bermasyarakat. Jam 10 sampai jam 2 atau sampai jam 1 gunakan untuk istirahat tidur. 4 jam kedua. 4 jam ketiga haknya Allah. Jadi acara ini tidak boleh lewat dari jam 10. Saya itu kemarin acara haulnya istri. Berkata Ustaz Guntur Bumi, sampai jam 1 aja Ustaz. Enggak, sampai jam 10. Enggak bisa, saya itu sudah terbiasa. Jadi ceramah ini sampai setengah 10. Setengah 10 kita makan, jam 10 selesai. Soalnya itu yang catering sudah lihat-lihat saya. Kepalanya sudah nongol lama. Dia turun naik lagi. Karena dia tunggu tugasnya itu. Dia bilang, kalau tahu saya masaknya jam 8 malam aja. Sabar ya. Hebat ini Pak Uca. Tidak mau melibatkan tetangga. Jadi dia langsung catering.
Saya tidak usah sebut nama cateringnya, tidak di korting juga sih. Di korting ya? Oh, keluarga sendiri. Jamaah, ingat, laki-laki yang baik yang memuliakan istri. Memuliakan istri. Jadi percantik istrimu. Kasih emas. 1 bulan 1 gram. Jadi pas 12 bulan 12 gram. 1 tahun 12 gram. Jadi kalau 10 tahun 120 gram. Jadi istri jalan begini. Saya tidak bercanda ini. Ibu, kalau dikasih uang suami bagi 3 uangnya. Jangan dihabiskan, dibagi 3. 1/3 pertama untuk biaya bulanan. Oke? Kalau saya langsung bagi 3 uang. 1/3 kasih ibuku. 1/3 kasih istriku. 1/3 saya pegang. Karena ada pesantren sama masjid saya urus. Langsung bagi 3. Aman. Tidak ada urusan. Dan uang itu sampai sekarang saya bagi 3 terus. Tapi habis. Karena kebutuhan anak dan sebagainya. Harus begitu. Karena uang yang mengendap percuma. Gak manfaat. Itu istri saya meninggal. Udah gak bawa uang. Saya rasakan sendiri. Waktu istri saya sakarat. Saya ada di sisinya. Bulan November, Oktober dia minta umroh. Ada uang saya kak di rekening. Bisa gak saya umrahkan orang? Naikkan. Enggak apa-apa. Enggak marah kok. Enggak marah. Iya. Jam 4 saya tahu istri saya mau meninggal jam 5. Karena ada tanda-tandanya kalau orang meninggal. Ada tandanya. Mau saya beritahu. Nanti tidak ada yang pulang. Kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Iya. Jam 4 saya beritahu mertua saya. Saya kan tidak punya rekening. Sampai sekarang. Rekening istri. Terus meninggal istri, bikin rekening anak. Saya tanya. Mertua saya. Siapa yang pegang rekening istri saya? Saya. Istri saya sudah sakarat. Saya mau kosongkan rekeningnya. Caranya sumbang ke masjid uang semua itu. Sampai 0. Alhamdulillah 0 sudah kak. Baik. Naik ke atas meninggal. Benar meninggal. Setelah meninggal saya baru pusing. Ini kan rumah sakit mau dibayar. Kayaknya salah deh. Salah perhitungan. Waduh. Udah. Harusnya bayar dulu ya. Tiba-tiba ya Allah. Saya bawa lah istri saya. Ayo urus. Tutup dulu. Bersihkan. Kalau ada meninggal tidak boleh langsung ditangisi. Ditutup dulu. Biarkan pihak petugas yang bersihin dulu. Dia bersih baru dibawa ke rumah. Nah, ke rumah datang semua orang. Jam 12 tutup pintu lagi. Bersihin lagi. Karena mayatnya bermalam kan. Ya, enggak boleh. Enggak ada. Harus dipisahkan dulu. Dibersihkan dulu. Makanya orang dulu kalau meninggal dikasih pisau di atasnya. Kalau bermalam. Supaya tertindis perutnya keluar kotorannya. Itu maksudnya. Parang. Mana kabur semua orang parang. Itu maksudnya ditindis. Makanya kada bantal dan sebagainya. Jamaah ditekan. Ya ditekan. Supaya gampang. Oh di sini? Kalau saya bilang tadi? Oh ya beda bahasa ya. Lanjut. Tapi alhamdulillah. Jamaah. Alhamdulillah. Pada waktu ditarik mayatnya dibawa keluar pergi ambulans. Tiba-tiba saya dibisik sama kepala rumah sakit. Ustadz 0. Apa ya 0? 0 gratis semua. Itu yang saya tunggu. Karena saya yakin Allah yang ngatur rezeki. Betul. Saya tadi duduk di sini. Itu pingin makan jambu batu. Tadi perjalanan itu. Bener. Aku pingin makan jambu batu. Pingin rasanya makan jambu batu. Tiba-tiba saya duduk. Dibawakan. Jambu batu. Di mana ambilnya? Beneran. Ini enak
jambu batu. Kan tadi cerita jambu. Ada tadi orang di mobil bercerita jambu. Beliau cerita jambu. Oh, di jus itu jambu. Ya Allah, pengen aku diceritain jambu lagi. Tiba-tiba, kenapa Pak? Itu bukan jambu. Maaf. Saking seriusnya, kaki kursinya jatuh ke bawah satu. Padahal ceramah saya belum dimulai. Jamaah, tidak boleh memukul istri. Pukulan ada dua, fisik dan kata-kata. Jadi tidak boleh dikatakan, istriku gendut. Tidak boleh. Itu sakit hati. Istriku, ya Allah. Kayak Nunung. Gendut dong. Nggak boleh. Nyebut nama lagi. Nggak boleh ya. Apalagi nyebut. Yang kedua. Oh, Nunung di sini artinya cantik. Oh, gitu ya. Masya Allah. Yang kedua. Tidak boleh. Tidak menyapa istri. Paham? Hah? Baik. Itulah. Tidak menyapa istri selama 6 bulan. Kapan sampai 6 bulan tidak menyapa istri, itu sudah garis keras. Tanda tidak boleh lagi. Bahaya. Yang keempat, yang ketiga. Yang pertama tidak boleh memukul ya. Yang kedua tidak boleh tidak menyapa. Yang keempat, tidak boleh tidak menafkahi. Wanita itu harus diberi makan. Berapa yang mau dikasih makan? 2. A dan I. Ustadz Febri nanya I-nya apa Ustadz? Banyak anak kecil di sini. Jadi saya tidak mau bahas. A dan kalau E beda. Kalau E selama 4 bulan. Makanya suami yang keluar kota, beda tempat ke rumah, kerjanya harus balik sebelum 4 bulan. Karena ada kebutuhan I. Yang ketiga. Yang keempat. Yang pertama tadi apa? Yang kedua? Yang ketiga? Memberi makan. Jadi yang bertugas memasak itu suami. Bukan istri. Karena yang disebut di sini memberi makan. Memberi makan istri. Makan, pakaian, tempat tinggal. 3 itu harus dikasih istri. Kalau Makassar aju, ukaju, aju-aju. Makanan, pakaian, tempat. Jadi suami harus membelikan rumah istri. Dan tidak boleh atas nama suami. Harus atas nama istri. Bukan keenakan. Memang begitu aturannya. Semua rumah harus atas nama istri. Masya Allah. Jangan-jangan dia sudah janji sama Nikita Mirzani. Maaf ya. Maaf ya. Jangan marah ya. Jangan marah ya. Istri saya juga protes sama saya. Kenapa rumah atas nama saya, Kak? Dia tanya saya. Semua harta atas nama saya. Sampai ke dia, kakak punya apa? Sudahlah, saya sudah punya dirimu. Padahal itu yang selalu ancam-ancam saya. Ustadz, bahaya Ustadz. Semua harta atas nama istri. Kalau Ustadz meninggal, enak dong istrinya nanti. Tiba-tiba istrinya nikah lagi. Sakit hati saya.
Saya cuma diam, nggak jawab. Saya beritahu, kalau ini saya mau kasih solusi. Kenapa harta atas? Makanya istri yang meninggalkan rumah tidak punya hak. Tidak boleh istri meninggalkan rumah. Rumah milik istri. Tapi kalau bertengkar tiba-tiba istri pergi tinggalkan rumah, tidak ada hak sama sekali. Karena dia yang meninggalkan. Nggak jadi pulang bapak-bapak. Ini tadi bapak-bapak pulang. Yuk pulang aja deh. Itu. Semua harta boleh atas nama istri. Apa-apa. Yang penting kita yang pegang kuncinya. Itu maksudnya. Karena ada 3 tugas laki-laki. Maaf ya. Jadi sebenarnya itulah perempuan. Bukan tugasnya perempuan memasak. Bukan. Saya kalau isi saya datang ke Jakarta. Saya masak. Kamu tidur saja. Saya masak. Apalagi kalau ada tamu. Jangan kau masak. Biar saya masak. Kaget. Saya sudah masak duluan baru pergi ke kantor. Pulang masak lagi buat malam. Itu aja. Kaget. Iya, saya nyuci sendiri loh. Tidak pakai mesin cuci. Karena saya jijik kalau pakai mesin cuci. Berputar-putar. Ya. Kalau gampang, ya gitu. Enak Bu. Sambil dengarkan murajaah, Quran, tilawah. Oh enak itu. Betul tidak Bu? Di sini siapa yang mencuci? Salah, harusnya suami. Siapa yang masak? Salah, harusnya suami. Tapi karena suami sudah cari uang, istri tahu diri lah. Masa. Memang dalam agama kita, jadi mohon maaf, di Arab itu tidak ada pedagang perempuan. Kalau kita ke Mekah, ke Madinah, ada nggak penjual perempuan? Nggak ada, laki-laki semua. Karena memang perempuan di sana diistimewakan. Makanya wanita Arab itu, maaf saya pinjam kata-kata ini, gemuk-gemuk semua. Karena mereka merasa bangga kalau istrinya gemuk. Mereka merasa gagal kalau istrinya kurus. Di sini terbalik. Kalau yang di belakang, saya pernah bermalam di rumah beliau. Saya bermalam waktu istri saya sakit, saya bawa ke rumah beliau. Istri saya senang sekali. Alhamdulillah dijamin, diracik makanannya dan sebagainya. Cuma satu kekurangannya rumahnya Ustaz Febri. Nggak ada TV-nya. Saya kan mau nonton. Tepuk tangan dulu untuk Ustaz Febri. Kalau ada yang sakit kesanalah. Saya rasakan sendiri. Alhamdulillah. Jamaah. Tugas mana si Ivan? Ivan sini Ivan. Ini sudah hampir setengah 10. 14 menit lagi. Sini Pan. Sama istrinya dong. Sini. Diajak. Pan, sini Pan. Nggak usah pakai mic. Sini. Wah. Cie. Tahu gitu saya baju merah tadi. Salah pegang nanti. Uca itu ke bapaknya. Mas Irfan. Irfan. Ya. Ada 3 tugas laki-laki. Camkan ini. Kenapa kaku ini? Ini kanan. Kanan aja. Nih. Ada cincinnya. Bagus. Sunnahnya kalau ada menikah, undang, ramaikan. Supaya ketahuan kalau dia sudah punya istri. Supaya tidak boleh macam-macam. Di sini banyak motor ya. Yang pertama, tugas laki-laki adalah menafkahi. 1, 2, 3. Kalau perlu engkau yang suapin istri. Iya
ini saya tuh alhamdulillah makan sepiring berdua sama istri. Alhamdulillah. Itu gimana gitu? Iya saya tuh, ya Allah, ternyata itu jadi terkenang. Makanya sampai sekarang belum nikah. Nunggu anak-anak saya izinkan. Lumayan kalau 4 anak, masing-masing satu pilihan. Kan 4 hasilnya. Bapak ini setuju-setuju aja. 1, menafkahi. Kasih uang. Biar dia atur sendiri keuangan itu. Istri yang baik ngatur uang itu 3. 1/3 untuk biaya bulanan. 1/3 lagi biaya harian. 1/3 ditabung untuk masa depan. Jadi kalau misalkan dikasih 3 juta, berapa juta sih kasih rencana? 30 juta ya? Taruhlah 30 juta. 10 juta untuk biaya bulanan, arisan, cicilan dan sebagainya. Tidak boleh lewat dari 1/3 dari uang. 1/3 yang kedua untuk biaya harian. Itulah yang dibagi 30. 1/3 lagi yang ketiga itu yang ditabung, disimpan. Kalau perlu beli emas. Ini kalau sebenarnya uang itu sebenarnya salah. Harusnya dinar dan dirham. Emas. Kalau simpan uang 10 juta tahun ini, lalu diambil 10 tahun kemudian harganya sudah turun. Betul-betul. Tapi kalau emas aman. Alhamdulillah. Yang kedua. Mana 2? Apa yang pertama? Menafkahi istri. Menafkahi istri. Yang kedua. Apa? Melindungi. Jangan biarkan dia menangis. Harus ada kode. Kode-kode saya sama istri gampang. Kalau istri saya menyebut nama saya singkat, itu dia sayang sama saya. Tidak marah. Kak, oh dia lagi sayang sama saya. Kak, itu dia sayang. Tapi kalau dia sebut nama saya panjang, Ustadz Haji Muhammad Nur Maulana, berarti marah itu. Lagi marah. Jadi kita tidak usah, ada kode-kode. Sudah tahu kebiasaan istri? Sudah. Apa kebiasaannya? Yang baik aja, enggak usah yang buruk. Enggak boleh. Unna libasu lakum wa antum libasul lahunna. Enggak boleh menceritakan keburukan pasangan. Itu sampai mati. Saya tidak akan menceritakan keburukan istri saya sampai mati. Dan mati pun saya tidak akan pernah ceritakan keburukannya. Sampai kebaikannya aja. Saya tidak pernah ceritakan kebaikannya waktu hidup. Nanti saya ceritakan ketika meninggal. Tapi keburukannya sama sekali dipendam. Waktu sakit di rumah sakit kaget. Karena saya tidur satu tempat tidur. Di impus saya tidur sampingnya. Bangun-bangun tengah malam saya kaget. Istri saya hilang. Dia tidur di kursi. Kebalik, siapa yang sakit ini? Cie sudah bisik-bisik. Katanya lama banget Ustadz. Kita sudah mau tidur. Tenang, masih panjang perjalananmu. Masih panjang ya. Atur, bikin manajemen. Tahun ini kita harus punya anak. Tahun ini kita target punya mobil. Tahun ini kita punya rumah. Tahun ini harus begitu. Kalau memang punya anak 3, siapkan 3 rumah. 4 sama rumah sendiri. Harus begitu. Harus punya masa depan. Itu diatur. Karena hidup kita berubah sekarang. Menanggung. Itu akan Allah kasih rezeki lagi. Kalau pelit, tidak bakalan. Siapa yang berkata, aku mencari uang untuk diriku, tidak akan bisa menikah kau. Tapi kalau aku menikah, aku mencari nafkah untuk menafkahi banyak orang, Allah kasih kau banyak urusan. Amin. Alhamdulillah. Kenapa Pak Uca itu banyak rezekinya? Karena banyak pohon bonsai yang harus dipelihara. Yang harus dirawat, dibiayai. Itu kan sedekah itu. Semakin banyak engkau sedekahkan, anak ayam saja kau pelihara dikasih engkau telur. Apalagi anak manusia. Undang banyak orang, ini banyak orang datang. Di antara 40 yang hadir, ada yang diijabah doanya. Apalagi yang datang itu musafir. Kayak mamanya Mas Padli, sudah mau lewat. Ya, udah diatur siasat.
siasat melarikan diri. Tapi pintunya cuma satu. Lanjut, terakhir karena waktu. Lagi 7 menit. Saya itu orangnya detail. Kenapa saya suruh Ustaz Febri supaya Ustaz Febri panjang waktunya durasinya. Nanti aku yang nutup. Dan kalau saya lihat jamaah ini masih kuat, tidak ada yang bergerak. Karena Catherine belum bergerak. Dan jangan pulang sebelum makan. Karena nikmatnya acara kalau banyak yang makan. Selama meja itu masih ada di situ, selama itu berdoa malaikat. Itu bagus jamuan. Lanjut. Tugas yang ketiga, didiklah istri. Kalau tugas perempuan cuma satu saja. Mau tahu? Mau. Kasih kenyang suami. Apanya dikenyangkan? 3. Matanya, hatinya, matanya, perutnya, Kenyangkan matanya suami. Caranya dandan. Kasih cantik diri. Papa. Harus cantik. Harus cantik. Yang kedua, kenyangkan perutnya. Carikan makanan kesukaannya. Siapkan makanan. Tunggu! Sudah minta pulang dia. Yang ketiga, kenyangkan itunya. Kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Belum. Lewat aja enggak apa-apa. Kalau saya lama ceramahnya. Ini alhamdulillah yang bawa mobil. Kebayang nggak yang tinggal di rumahnya Mas Padli gini badannya. Berarti banyak makanannya. Awal datang kurus. Iya, kurus saya lihat. Naik berapa kilo dia? Enggak apa-apa lah. Sisa makanan Padli dia makan. Ini adiknya Mas Padli. Iya, sama ibu saya. Ini pengantin baru juga, menikahnya sama orang Arab. Iya. Yang tengah adalah ibunya Mas Padli. Iya, yang belakang ini ada mertua saya. Inilah hebat mertua. Ada mantan pacar. Wah, inilah istrinya Mas Padli. Kayak model ya, Bu? Karena memang model. Iya. Ya, silakan. Ini adiknya Mas Padli, cantiknya. Ini emaknya. Masya Allah. Ini contoh osteoporosis. Osteoporosis, Iya, bener. Makanya tadi lagi terapi sama Ustadz Febri Ah, Subianto. ini mertuanya. Tepuk tangan dulu, Bu. Iya. Ah, ini istri tercinta. Kebayang nggak, Bu? Anaknya sudah kuliah di Malaysia, emaknya masih begini modelnya. Berarti suaminya pintar ngurut. Kok ngurut? Ngurus. Oh ya, terbalik. Ngurut. Makasih banyak. Ah, mohon izin itu. Kenyangkan matanya, percantik diri. Dandang, medikur, pedikur, cukur. Yang kedua, apa? Kenyangkan perutnya. Yang ketiga, kenyangkan itunya. Anda tahulah. Terima kasih banyak karena waktu kita baca doa. Ayo, mana ibu bapaknya sama mertuanya? Semua naik di sini. Pak Uca sama istri sama mertua sini. Nggak usah bungkus oleh-oleh, saya sudah mau pulang. Oh, saya ke penginapan. Soalnya saya sudah langsung. Oh, udah. Silakan. Beliau mau duduk sama enggak? Harus ini. Harus. Mana istri sama mertua? Biar tahu yang mana yang mertuanya. Ya. Yang mana istrinya. Nah, sini dibawa dulu, sayang. Ya. Iya. Iya. Ini Masya Allah. Iya. Pak Ustadz tadi salawatannya. Bagus banget salawatannya tadi. Saya dari dalam, enak banget. Nggak usah turun di sini. Orang mau baca doa. Ada apa? Ada masalah rumah tangga? Kenapa berpisah? Ini dipisahkan oleh botol. Pindahkan botolnya. Botol Ya minuman Allah. kita ini. Iya. Ayo Bapak. Kenapa? Botol minuman kita. Loh, kok ini muda banget Bapak? Iya, bapaknya masih muda. Nanti kalau Nora menikah, saya masih begini dong. Enggak. Gak terima banget sih. Iya, orang sekarang aja udah nggak begini.
Iya, kalau Pak Ucok mah hebat. Anaknya banyak, bonsai. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Buka tangannya semua, kita berdoa. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tundukkan kepalanya, berdoa, ya Allah. Subhanallah wa la ilaha illallah wa barakallahu wa barakallahu. Ya Allah, berkailah rumah tangganya sebagaimana Engkau telah memberkati rumah tangga Rasulullah. Amin. Anugerahkanlah keberkahannya lebih banyak, ya Allah. Amin. Iya, sayang ibunya. Ke ibu mertua lagi. Ibu mertua, jangan beda-bedakan antara mertua sama ibu, semua sama. Ingat,
Dialah wanita berjasa dalam hidup suamimu. Dialah wanita yang hebat dalam hidup suamimu. Jadi kalau kamu mau disayang sama suamimu, curi perhatian ibunya. Karena anak laki-laki milik ibunya. Kalau anak perempuan milik ayahnya. Tapi kalau anak laki-laki milik ibunya. Anak laki-laki tidak pernah berhenti jadi anak ibunya. Maka anak laki-laki tetap berbakti kepada ibunya walaupun sudah punya istri. Iya, diingatkan aja. Ya kasihlah 20 bonsai. Lumayan. Satu bonsai 500 juta. Jadi kalau 20 bonsai 10 M. Giliran dirimu. Dari sini. Ayahanda, makasih banyak. Wah. Kamu tidak boleh lagi bikin jengkel. Kamu membawa nama harum Papa. Ingat ya. Engkaulah anak laki-laki yang menurunkan nasab ayahmu. Nama ayah akan disebut dengan dari anak laki-laki. Baik-baik. Sayangi istri. Tanamlah bonsai banyak-banyak. Jamaah, silakan Ustadz salawatan. Gini, saya minta tolong yang berhasil itu adalah inilah 4 orang laki-laki, 4 orang manusia, 2 pasang. Tepuk tangan dulu. Siapa yang bisa menikahkan anaknya, 1 rumah di surga untuknya. Utamanya anak perempuan, selamat. Pak, Bapak sudah hebat. Kewajiban seorang ayah orang tua menikahkan anak laki-lakinya dan mempercantik anak perempuan. Itu bedanya. Kalau anak laki perempuan dipercantik akhlaknya sampai datang suaminya. Kalau anak laki-laki nikahkan. Itulah. Baik, kita mohon izin Bu kasih jalan. Karena yang sudah salaman langsung pergi ambil makanan. Diawali oleh Babinsa dan Pak Desa dan sebagainya. Pak Kepala Lurah, ya silakan. Ya Nabi salam alaika. Naik semua salaman. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina. Fakhtapat minhul buduru. Mislahu
husnik ma ra'aina qattu ya wajha sururi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika